Halo pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan berbincang bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu mengenai peningkatan kapasitas Satpol PP dalam menghadapi pilkada. Dan telah hadir juga narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Di sini ada Bapak Lugi Kaiter selaku Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satpol PP Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak Lugi. Selamat pagi. Kabar gimana Pak? Sehat Pak? Luar biasa. Luar biasa. Syukurlah kalau gitu Pak ya bisa datang ke TVRI pada hari ini dan juga nanti berbincang bersama kami di sini yaitu mengenai jelang pilkada yang akan diselenggarakan di Kalimantan Tengah. Ini Bapak sebelum kita berbincang lebih dalam nih Pak mengenai pengamanan nantinya pada saat pilkada ini, kalau boleh tahu topoksi sendiri dari tim Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah ini apa sih Pak? Jadi gini. Saya mungkin cerita dulu ya, Mbak, silakan ya. Pak. Jadi kami dari Satuan Polisi Pamong Praja ini dibentuk dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Jadi dalam hal melaksanakan tugas, kami bertanggung jawab kepada gubernur melalui Bapak Sekretaris Daerah. Nah, di Satuan Polisi Pamong Praja ini memang ada beberapa pejabat eselon 3 yang memayungi wilayah kewenangannya masing-masing, tugas fungsinya masing-masing. Dari di bawah Pak Kasat ini ada Pak Sekretaris, dia sekretaris, jadi dia memayungi secara umum di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian ada bidang keamanan dan ketertiban umum. Jadi keamanan dan ketertiban umum itu dia menangani untuk masalah keamanan ketertiban umum secara operasional di lapangan. Nah, kemudian ada bidang perlindungan masyarakat. Jadi bidang perlindungan masyarakat ini melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan perlindungan masyarakat, khususnya mungkin dalam hal penanganan bencana dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada bidang penegakan perda. Nah, itu khusus untuk melaksanakan penindakan. Penegakan perda, jadi penyidik pegawai negeri sipil juga ada di situ. Nah, kemudian yang terakhir itu di bidang saya sendiri, di bidang pembinaan masyarakat. Jadi bidang pembinaan masyarakat ini tugas kami untuk menyiapkan SDM, Satuan Polisi Pamong Praja, yang ada di tempat kami, supaya mereka tuh siap secara fisik dan mental untuk melaksanakan tugas. Jadi setelah kami didik teman-teman di Satpol PP ini, kami serahkan ke masing-masing bidang untuk bisa melaksanakan tugas. Jadi kalau kita lihat dari payung hukum yang ada bahwa tugas fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja itu ada 5. Penegakan peraturan daerah, penegakan peraturan kepala daerah, kemudian menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Jadi 5 tugas itu yang kami emban. Nah, termasuk sekarang ini dalam menjamin juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja ini memang harus siap dalam segala hal, termasuk fisik dan mentalnya. Nah, dalam rangka itu juga kami berupaya memberikan kinerja yang maksimal, membantu Pak Gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas kami sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Kira-kira umumnya seperti itu. Oke. Ini kan tadi Bapak sampaikan ya bahwa sebelum nanti dibagi menjadi beberapa bidang ini nantinya teman-teman dari Satpol PP ini dibina dulu di bidang Bapak. Berarti nanti dilakukan pembinaan terlebih dahulu, baru nanti masuk ke bidang-bidang ini, nanti kamu bertugas sebagai ini. Nah, kalau di tempat Bapak ini bentuk pembinaannya seperti apa sih Pak? Saya kebetulan dari tahun 2018 bergabung di Satuan Polisi Pamong Praja. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu kegiatan kesemaptaan. Kesemaptaan itu tahun 2019 kami laksanakan. Itu kerjasama dengan teman-teman di kepolisian. Jadi teman-teman yang ikut kesemaptaan itu kami
pondokan lah ceritanya. Kalau pesantren kan di pondokan ceritanya. Nah, kita masukkan di SPN selama 2 minggu. 2 minggu, jadi dia dididik secara fisik, mentalnya juga dididik di situ bagaimana bisa jadi Pol PP yang bagus. Kemudian secara teknis penanganan permasalahan di lapangan, karena ini kita kan mengemban tugas kepolisian secara khusus gitu. Di lingkup kami, Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian secara teknis juga kita didik juga mereka. Kita kasih muatan-muatan teknis, aturan-aturan hukum, kemudian materi-materi teknis lainnya sebagai penunjang mereka di lapangan. Nah, kemudian sebelum mereka juga melaksanakan tugas, kami juga melakukan pembinaan internal. Nah, di situ pembinaan internal itu tujuannya adalah lebih memantapkan lagi teman-teman ini dalam melaksanakan tugas. Itu semua bidang itu yang bisa memberikan materi. Jadi dikasih muatan-muatan seperti itu untuk teman-teman ini siap melaksanakan tugas di lapangan. Kemudian kami juga, ini kan biasanya kan kalau ada menjelang pilkada atau hal-hal tertentu pasti ada demo. Nah, kami juga sudah siapkan teman-teman itu dengan melatih tenaga-tenaga di Satuan Polisi Pamong Praja itu untuk pelatihan. Kalau di kepolisian itu Dalmas namanya. Kalau kita itu pelatihan pengendalian massa dan kerusuhan massa. Jadi sebenarnya fungsinya sama seperti Dalmas. Nah, itu yang kita didik. Jadi begitu mereka itu siap, kita tempatkan di bidang Trantibum. Jadi kalau ada demo di bagian belakang itu ada, tapi itu pun dalam hal-hal dan kondisi tertentu apabila terpaksa. Nah, kegiatan pelatihan pengendalian massa dan kerusuhan massa ini kita kerjasama juga dengan SPN. Jadi sering gandeng ini memang kami dengan kepolisian ini untuk mendidik teman-teman ini. Nah, kemudian ada juga kita lakukan pelatihan untuk tenaga intelijen di Satuan Polisi Pamong Praja. Ada intelnya juga, Pak, ya? Ada. Nah, kalau demo-demo kan Mbak mungkin udah pernah lihat kalau kita di Satuan Polisi Pamong Praja itu nggak pernah pakai baju begini kan, pakai baju bebas. Dia berbaur dengan teman-teman. Bukan dalam artian kita ini mau mencari kelemahan dari teman-teman yang demo, tidak. Tapi kita mengantisipasi jangan sampai nanti demo ini malah berujungnya rusuh. Ya, betul. Gitu. Jadi demo kita, boleh ya, Pak, ya? Boleh, asalkan damai. Silakan demo menyampaikan aspirasinya. Nah, tapi ingat harus jangan sampai rusuh. Ya, pastinya juga dipersilakan untuk para masyarakat mungkin ingin menyampaikan aspirasinya, tapi dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan, ya, Pak, ya pastinya. Betul. Ini kalau boleh tahu, Pak, ini pembinaannya seperti yang Bapak bilang kan nanti kita juga Satpol PP juga menghadapi kerusuhan dan lain sebagainya, ini ada simulasinya nggak sih, Pak? Ada pada saat pelatihan itu ada. Berarti hampir sama kayak kepolisian juga, Pak, ya? Sama, yang pelatihnya juga dari SPN juga. Oh, baik. Pelatihnya juga dari SPN, teman-teman SPN yang membantu kami itu. Jadi, ya itulah. Kami memang tidak bisa lepas dari teman-teman di kepolisian, khususnya dari Sekolah Kepolisian Negara, karena memang mereka punya fasilitas dan alat yang lengkap untuk melatih siswa. Nah, itu salah satunya. Termasuk kita juga ada pelatihan untuk bela diri, bela diri untuk anggota supaya dia siap, karena Pol PP ini kan yang utamanya fisik gitu. Betul. Fisik. Kemudian pembinaan internal juga tetap kita lakukan, ada namanya petugas tindak internal di Satuan Polisi Pamong Praja. Itu yang mengawasi tindak tanduk dari teman-teman Satpol PP ini hari-harinya itu. Ada nggak melakukan pelanggaran? Nanti kalau ada pelanggaran, kita akan tindak di situ. Panggil orangnya, ditanyakan permasalahannya apa, diselidiki, baru kita bisa sampaikan ke pimpinan. Oh, Pak, ini permasalahannya gitu. Nah, sehingga namanya di Satuan Polisi Pamong Praja itu ya kepatuhan terhadap aturan yang ada itu memang wajib kita taati.
Dan benar ya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa mungkin ada beberapa kasus ya Pak, ini mungkin oknum ya, oknum-oknum tertentu mungkin yang mengatasnamakan Satpol PP dan akhirnya kan membuat citra Satpol PP ini kan menjadi seperti apa gitu di masyarakat. Ini kalau sejauh ini Pak, apa namanya, ini tindakan dari Satpol PP kalau ada terjadi hal seperti itu, sanksinya seperti apa Pak? Yang pasti kita akan melakukan penyelidikan, kemudian pemeriksaan internal. Nah, didukung dengan bukti-bukti yang ada, kami akan memberikan tindakan berupa teguran, kemudian sanksi. Sanksi ini macam-macam. Dari sanksi yang ringan sampai yang berat. Mungkin yang teguran tadi sanksi ringan. Kemudian yang berat ini sampai ke pemberhentian yang bersangkutan. Tapi kalau itu PNS ada aturannya tersendiri. Tapi kalau untuk tenaga kontrak sudah ada beberapa yang sudah kita berhentikan karena memang secara aturan yang bersangkutan tidak bisa mengikuti ketentuan yang ada. Jadi untuk tenaga kontrak ini ada perjanjian yang harus mereka tanda tangani. Apabila tidak bisa mengikuti ketentuan yang ada, sudah kita ganti aja Pak ya, yang ya lain, gitu. Benar, karena mungkin masyarakat di luar sana juga masih banyak ya Pak yang membutuhkan pekerjaan. Dan pastinya ini juga apa namanya berkaitan juga dengan teman-teman khususnya naungan dari Satuan Pamong Praja ini juga menjaga tetap citra baiknya Pak ya. Apalagi di masyarakat saat ini kan taunya kalau Satpol PP ini tugasnya penertiban, ini kan dikenal dengan arogansi dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita akan bahas juga Pak, ini bagaimana stigma ini bisa dihilangkan oleh teman-teman dari Satpol PP juga. Namun usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami pemirsa. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan satu informasi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan dialog kita. Ini ada datang dari Kabupaten Pulang Pisau. Masyarakat adat Dayak yang ada di Kabupaten Pulang Pisau masih memberikan kepercayaan bahwa Memapas Lewu menjadi sarana bersih desa. Melalui adat dan ritual keharingan, acara dimulai dengan persembahan dan arak-arakan keliling kampung. Berikut informasi selengkapnya. Setiap 1 tahun sekali, masyarakat Dayak yang ada di Pulang Pisau melakukan ritual adat bersih kampung
atau biasa dikenal dengan sebutan Mama Paslewu. Acara tersebut diyakini masyarakat setempat sebagai sarana pengusir aura negatif yang dapat menjadikan suasana kampung banyak terjadi musibah dan cobaan. Ritual adat Mama Paslewu ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan memberikan persembahan dan arak-arakan menggunakan mobil keliling kampung dengan menyertakan seluruh pemangku adat yakni damang wilayah tertentu. Idon Yeriwood, kepala damang adat di wilayah Kahayan Hilir menyampaikan bahwa ritual Mama Paslewu ini untuk mengusir roh-roh negatif yang bisa mengganggu keharmonisan dan kedamaian masyarakat. Nah, jadi untuk menjaga keharmonisan, keseimbangan makhluk hidup dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, maka acara ritual Mama Paslewu perlu dilakukan. Nah, itu tujuannya sehingga dari segi roh-roh gaib tidak mengganggu, kita sudah menjaga keharmonisan. Dengan Mama Paslewu, diharapkan keharmonisan dalam kehidupan di wilayah Kahayan Hilir akan terjalin dan tercipta suasana sejuk, damai, dan aman sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Dari Pulang Pisau, Suratman, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dan kita akan melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini yaitu mengenai peningkatan kapasitas Satpol PP dalam menghadapi pilkada nih Pak. Sebelum kita lanjut nih Pak untuk jelang pilkada nih, seperti yang saya sampaikan tadi ini kan sejauh ini masyarakat yang ada yang saat ini mungkin mengenal bahwa Satpol PP ini adalah tugasnya penindakan, penertiban dan terlihat seperti arogansi sekali Pak. Ini kalau sejauh ini teman-teman dari Satpol PP apakah ada cara atau solusi nih Pak untuk menghilangkan atau mengurangi stigma seperti ini di masyarakat? Baik, terima kasih. Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja itu terikat dengan aturan main yang ada. Jadi dalam hal melakukan penindakan itu ada aturan yang kita gunakan. Jadi apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pelanggaran ya yang non justisi, kita akan melakukan teguran pertama. Kasih jeda waktu, teguran pertama masih tidak mengikuti aturan, teguran kedua lagi, sampai terakhir ke teguran yang ketiga. Artinya kalau teguran ketiga tidak diindahkan juga, ya kita mengikuti dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak sekonyong-konyong Satpol PP itu bisa melakukan tindakan. Jadi kalau ada hal-hal yang dilakukan keliru oleh teman-teman kami di lapangan, itu silahkan aja laporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi nanti akan kami proses di sana. Tapi sejauh ini tidak ada permasalahan sih. Tidak ada permasalahan. Memang kalau kita melihat ya, saya tidak menutup kemungkinan juga anggota kami juga bisa melakukan kesalahan. Tapi sepanjang ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, saya tidak tahu kalau di kabupaten kota karena ranahnya dia langsung berada di bawah Bupati dan Wali Kota. Jadi selama ini tidak ada permasalahan. Dan andai pun ada permasalahan, pasti akan kami tindak. Kami akan tindak kalau mereka melakukan pelanggaran sepanjang itu didukung dengan bukti yang ada. Jadi artinya kita tidak bisa juga menindak orang kalau buktinya tidak ada. Dan kami juga seperti saya sampaikan tadi ada petugas tindak internal di Satuan Polisi Pamong Praja. Ini yang melakukan pembinaan secara terus-menerus. Jadi dievaluasi permasalahan yang biasanya kami lakukan itu pada saat kegiatan-kegiatan tertentu, terutama pada saat apel hari Senin. Karena hari Senin itu biasanya kumpul Senin pagi kumpul ya, di situ diarahkan, termasuk untuk pembinaan fisik, kemampuan PBB-nya juga kita arahkan di situ. Nah, sehingga saya kira sepanjang ini tidak ada permasalahan bagi kami. Ini kalau untuk kalau untuk penindakan ke masyarakatnya misalnya ini kalau berjualan sembarangan, ini kan biasanya kita lihat bahwa ini ditindak langsung oleh Satpol PP. Ini ada SOP-nya nggak sih Pak? Atau ini murni
inisiatif dari Satpol PP. Iya, jadi kami bekerja itu sudah tentu ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Jadi itu yang memayungi kami. Dan kami juga selaku penegak perda atau penegak perkada menindak pelanggaran-pelanggaran itu, ya tentunya berdasarkan payung hukum yang ada. Mungkin ya seperti kegiatan jualan di pinggir jalan. Betul. Itu kan ada ada ketentuan yang berlaku di situ. Contohnya mungkin peraturan kepala daerah terkait perhubungan atau lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi kami dalam pembinaan internal kami selalu kami mengedukasi teman-teman itu supaya melakukan teguran, melakukan penindakan kepada masyarakat itu didahului dengan cara-cara yang humanis. Betul. Jadi jangan sampai jangan sampai dari ucapan tingkah lakunya itu juga sampai menyakiti masyarakat. Kalau saya yakin kalau kita menyampaikan dengan baik, dengan bahasa yang baik dan benar, bisa ini masyarakat itu pasti ngikut aja. Betul. Tidak perlu pakai kekerasan. Nah itu sudah nggak zaman lagi kalau untuk sekarang itu. Apalagi sekarang media sosial ini kan dikit aja salah itu udah bisa digoreng langsung Pak netizen ya Pak ya sekarang. Nah intinya kami di Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah aparat pemerintah yang membantu pemerintah supaya meluruskan permasalahan yang ada itu sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Mungkin seperti itu. Nah ini kan berkaitan juga dengan penertiban dan juga ini kita sebentar lagi kan akan menyelenggarakan pesta demokrasi lagi nih Pak, tapi ini tingkatnya pilkada. Ini kalau sejauh ini persiapan dari teman-teman Satpol PP ini bagaimana Pak mempersiapkannya? Ya, seperti saya sampaikan tadi, anggota kami sudah siap. Nah cuma dalam pelaksanaannya pengamanan penertiban dalam pilkada ini kan bukan hanya tanggung jawab Pol PP. Betul. Nanti ada pihak-pihak lain yang juga berwenang seperti kepolisian, kemudian teman-teman dari TNI. Nah itu kami lakukan koordinasi-koordinasi yang intens kepada mereka. Nah seperti hari ini ada gelar pasukan hari ini. Semua petugas-petugas yang untuk kegiatan pengamanan itu hadir. Termasuk OPD terkait juga Pak? Termasuk Pol PP, termasuk Pol PP. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti hal tersebut kita tetap dengan garis koordinasi. Ini nanti kan Pak pengamanan ini kan dilakukan tidak hanya oleh Satpol PP, ini juga ada dari teman-teman kepolisian, kemudian TNI juga ikut membantu. Ini topoksi pekerjaannya seperti apa nih nanti Pak pada saat eksekusi di lapangannya Pak? Itu kan ada ada koordinator dari ini, dari kepolisian yang ini. Jadi kita mengirimkan anggota di sana, tergantung dari sana nanti arahnya kemana nanti. Jadi Pol PP posisinya siap mendukung kegiatan pengamanan dari pilkada ini. Sama mungkin halnya dengan teman-teman yang terkait dengan kegiatan pengamanan pilkada. Contoh untuk di SUP aja kan juga dilibatkan di sana. Nah jadi seperti itu. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya Pak, ini terpantau kondusif nggak sih Pak sejauh ini sudah teman-teman Satpol PP hadapi Pak dalam pilkada ini Pak? Sepanjang ini tidak ada permasalahan. Yang kami laksanakan juga yang penting sudah sesuai dengan aturan ketentuan yang ada. Tidak ada permasalahan sampai sekarang. Ya mudah-mudahan karena ini kan proses pilkada ini bukan hanya pelaksanaannya loh. Betul. Yang harus kita jaga keamanan ketertiban. Dari awal pra pilkadanya juga harus kita pantau, kemudian pelaksanaan pilkadanya juga sampai ke paskanya. Pasca artinya setelah pelaksanaan pilkada ini kan setelah itu juga kan harus bisa ada kemungkinan ada potensi timbulnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Nah, kami dalam hal ini tetap melaksanakan kegiatan koordinasi sampai ke kelurahan-kelurahan juga. Tapi masih dalam lingkup yang masih
tercapai oleh kami. Jadi koordinasi itu untuk memastikan kondisi yang ada di lapangan itu, atau ada perkembangan-perkembangan baru terkait dengan kondisi keamanan ketertiban. Pada saat pelaksanaan tetap kita laksanakan koordinasi, setelahnya juga paskanya. Ini kalau di kelurahan kan Pak ada terbagi linmas yang bertugas ya Pak. Ini Betul. termasuk dibina juga oleh Satpol PP nggak sih Pak? Ya itu tadi sesuai kewenangannya, saya bilang. Baik. Jadi kalau berada di dalam ini kan kewenangannya di kabupaten kota. Namun secara umum kalau saya baca database linmas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini, totalnya itu kurang lebih 13.129. Itu tersebar di desa, di kelurahan, dan di kecamatan. Jadi totalnya itu. Ya mudah-mudahan lah untuk pilkada tahun ini tidak ada permasalahan yang berarti. Amin. Daerah kita ini aman, tentram, bisa membangun, bisa memakmurkan Kalimantan Tengah yang kita cintai ini. Ya, amin. Dan juga pasti menjadi harapan kita bersama ya Pak ya. Baik. Semoga masyarakat yang ada di rumah juga nanti pada saat jelang pilkada ini juga dapat menjaga semua kita bersama, menjaga kondusivitas ini, dan juga nanti kalau misalnya jagoannya tidak terpilih harus terima dengan lapang dada. Yeah. Dan nanti siapapun yang akan memimpin kita semoga nanti bisa mengemban tugas dengan baik, dan Amin. pastinya mungkin dari kita ya Pak ya, jadilah pemilih cerdas untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas pastinya Ya, Pak. pasti. Ini harapan Bapak nih Pak untuk masyarakat yang ada di rumah sana yang mungkin menyaksikan tayangan ini nih apa Pak untuk jelang pilkada ini Pak? Harapan kami untuk masyarakat yang mungkin menonton atau menjadi pemirsa di rumah, tolonglah bantu kita semua aparat ini supaya pilkada periode ini bisa berjalan dengan lancar, pemimpin yang baru bisa kita pilih dengan baik, bisa melaksanakan pembangunan di Kalimantan Tengah ini dengan baik dan lancar. Sehingga kalau suatu daerah itu aman, tertib, lancar, pembangunannya jalan, daerahnya pasti makmur. Amin. Yakin saya pasti makmur. Dan itu butuh kebersamaan dari semua pihak. Kami nggak bisa apa-apa kalau meskipun Betul. anggota kami banyak, kemudian kemampuan personilnya ada, tapi kalau masyarakat tidak membantu kami, nggak mungkin kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin itu. Iya, pemirsa, dan seperti apa yang juga diharapkan oleh Pak Lugi untuk masyarakat yang ada di rumah yang mungkin saat ini menyaksikan Ketambung pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas dan juga nanti semoga pilkada di tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dan semoga nanti juga kita berdoa untuk teman-teman tim pengamanan yang jelang pilkada ini nanti akan bertugas, baik Satpol PP, kepolisian, dan juga TNI Polri juga diberikan kesehatan senantiasa, semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan juga nantinya pada saat pilkada nantinya juga dapat berjalan dengan lancar, kondusif, aman, tentram, dan damai pastinya. Terima kasih Pak Lugi sudah hadir ke TVRI Kalimantan Tengah pada pagi hari ini dan juga berbincang bersama kami, dan kami juga berharap semoga nantinya Satpol PP semakin mantap ke depannya dan juga bisa mengayomi masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga mengamankan segala yang perlu diamankan ya Pak ya. Terima kasih Pak Lugi. Terima kasih, dan juga pemirsa, ini dia kita sudah di penghujung acara pada Ketambung pada pagi hari ini, dan kita akan jumpa lagi di Ketambung selanjutnya. Saya Jessica Maria Fernanda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa. Kami bahagia
tegak kokoh berdiri di seantero negeri. Kami bangga memilikimu. Informasi yang berguna kau berikan untuk cerdaskan bangsa.